Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di-request. Pertama ASES, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan ARKO, ke-9 KIT, ke-10 SULI, ke-11 MUTU, dan terakhir AHAP. Langsung saja ke saham pertama, ada ASES yang ditutup di harga 785 menguat 4,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, ASES ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ASES konfirmasi bisa jadi swing low dan dia masih di dalam uptrend channelnya, walaupun memang terlihat itu bisa terjadi pola rising wedge. Tapi nggak masalah, kalau masih arahnya atas ya follow aja, yang penting nggak patah trennya. Jadi kondisi seperti ini ASES akan menguji resisten kuatnya lagi di 800 sampai 805 itu ya. Jadi ke situ arah ASES seminggu ini. Sangat mungkin nggak? Ya sangat mungkin. Kalau cuma 3% 4%, apakah mampu tembus? Semoga aja ya. Kalau dilihat menarik seharusnya sih. Peluang besar sih lanjut uptrend, akan tembus resisten kuat semenjak Juni 2022. Swingnya kemana nih? Kalau tembus, ini juga ada pola inverted head and shoulder. Bisa seperti ini, lebih panjang. Target arah bahkan bisa tembus 1000 kalau ini konfirmasi breakout. Ya semoga aja tahun ini 3 bulan ke depan 1000 arah ASES. Kalau beli harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya dan bagaimana strateginya. Kalau mau pakai average dan bisa tonton video Borneo Trader di komunitas YouTube, pilih yang pro trader. Jadi seperti itu, ASES bagus kalau Bapak Ibu punya, hold aja. Jadi seperti itu. Untuk ASES langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2.950, terkoreksi 0,33%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, MRT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MRT kondisi seperti ini peluang besar sih tembus 3000 ya. Apalagi menurut saya cukup kuat untuk besok akan uji 3000. Hari ini maksudnya ya. Karena ini video pagi uploadnya, berarti hari ini potensi besar uji 3000. Kemana arahnya? Akan ke resisten kuatnya atau ya bisa dibilang all time high-nya tahun ini 3150. Ke situ arah MRT. Kelihatannya sih bagus ya. Kelihatannya juga volume meningkat. Mestinya sih tembus juga nanti 3000-nya. Jadi seperti itu. Kalau ditanya boleh beli nggak ya, kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 2800, boleh-boleh aja beli harga sekarang. Tapi sudah dekat resisten 3000 ya, takutnya sih false break dan koreksi lagi ke bawah, naik lagi ya, ngayun dulu ke bawah. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja seperti itu. Untuk MRT langsung saja ke saham selanjutnya. Seperti itu untuk MRT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup menguat 6,25% ke harga 2550. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, LPPF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, LPPF juga bagus, berhasil breakout 2400 dan 2500, 2600 arahnya. Kemana selanjutnya? Arahnya bisa sampai 2850. Sangat mungkin LPPF ke sana. Kemungkinan besar bottomnya di 2023 itu ya di September kemarin di 2200 itu. Ini bottom nih, kemungkinan kecil kemungkinan kalau dia turun di bawah itu lagi. Jadi 3 bulan atau 2 bulan ke depan LPPF arahnya terdekat 2800 diuji dan sangat mungkin dia bisa sampai 3300. Bisa jadi naik 20 sampai 30%, tapi ini disclaimer, itu juga time frame-nya lebih lama dan seperti ini ya, ada peluang. Tapi ya kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang ya bagaimana strateginya aja. Kalau mau pakai stop loss di bawah 2170 ya 14%, risk reward 1/2. Atau mau trading jangka pendek, tunggu dia sedikit koreksi. Harusnya sekarang dia itu mempertahankan supportnya 2400. Ini tutup aja nih. Seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup dengan 820 menguat 2,5%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, MAPA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPA juga bagus. Arahnya ke atas 860 akan diujinya lagi. Walaupun belum all time high, tapi potensi besar tahun ini all time high.
MAPA ya. Jadi seperti itu aja untuk MAPA. Target terdekat arahnya kemana Oktober ini atau 1-2 minggu ke depan 860 sangat mungkin dia 40% naik cuma 5% dengan harga sekarang ya. Ke situ arahnya. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang ya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau pakai stop loss di bawah 800 stop loss dulu boleh juga. Kalau mau stop loss tunggu konfirmasi jebol 750 silahkan juga, nggak ada yang salah ya. Kalaupun nggak pakai stop loss juga boleh seperti itu ya. Jadi market ini ya terserah Bapak Ibu aja, di harga berapapun bisa beli, yang penting punya strategi ya. Untuk MAPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1870 menguat 2,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI juga konsolidasi potensi besar tembus 1880 sampai 1900. Kemana arahnya 2000 sampai 2050 sangat mungkin ya, asalkan ISG tembus 7050 sektor rotasi. MAPI juga arahnya ke atas kelihatan kok. Yang penting kalau Bapak Ibu nekat beli MAPI nih pakai stop loss saja jebol 1790 tinggalin dulu ya, maksimal 5% lah Bapak Ibu cut loss. Rewardnya ya tarik langsung 2040 itu. Cut lossnya sekitar 6%, target reward 9%. Ya seimbang lah ya kalau berminat. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 474 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibakar semuanya MIDI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MAPI tunggu tembus 480. Kalau hari ini tembus nekat aja beli atas ya. Tapi disclaimer, kalau menurut saya MIDI juga masih ada peluang ke atas. Kalaupun ternyata gagal, paling mentok swing low-nya ya 450 ini. Kalau ke 400 mungkin enggak maksimal sini nih 450 sampai 444 itu aja maksimalnya ya untuk penurunan MIDI. Tapi kalau mau bagus, MIDI minggu ini sudah bergerak lagi di atas 480 untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dibakar sebenarnya RALS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS belum kemana-mana, tapi kalau Bapak Ibu nekat beli boleh-boleh aja. Pokoknya stop loss kalau dia jebol 545 di 535 540 tinggalin aja ya. Kalau ini jalan 1-2 minggu ke depan arahnya 620 itu terdekatnya. Jadi ada potensi upside 10%. Risknya cuma 4%. Risk reward 1/2. Nggak nyampe, bahkan 3,5% aja stop lossnya. Jadi risk reward 1/3 kalau berminat ya. Untuk RAL, kalau sektor retail, RALS ini yang belum naik. MIDI, MAPA, MAPI, LPPF, ASES, MRT dan naik. RALS yang belum naik. Bisa aja dia ditarik naik. Kita lihat aja 1-2 minggu ke depan untuk RALS. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ARKO yang ditutup menguat 4,25% ke harga 735. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya ARKO di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ARKO ya sesuai gambaran 700 dijaga walaupun nggak pas-pas banget di 700, dia di 705 udah mantul. Dan juga di video komunitas Borneo Trader itu seminggu yang lalu sudah saya suruh antri di 720 sampai 700 sampai 690 itu ya. Kemungkinan besar itu akan menjaga supportnya ARKO. Jadi aman harusnya ARKO walaupun volumenya nggak kuat hari kemarin, tapi dia membentuk candle bullish angle pink. Kalaupun ternyata koreksi lagi harusnya nggak masalah. Semestinya ya akan mantul lagi, akan menguji support dan mantul lagi. Kemungkinan besar kalau ARKO nih nggak mampu tembus 765, konsolidasi bisa dimanfaatin juga beli support, jual resisten, dapat 5 sampai 6% kan lumayan tuh. 8% bahkan anggap aja beli di 720. Sekarang udah profit 2% dan ada potensi profit 6%. Risknya 6% juga. Ya udah, seperti itu memang. Tapi kalau nyicil-nyicil sampai 700 kan profitnya bisa lebih besar. Ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau menurut pandangan saya ARKO belum saatnya turun, apalagi downtrend. Ya, minornya memang downtrend tapi akan mempertahankan resisten kuatnya semenjak Oktober. Berarti setahun yang lalu sudah di breakout dan aman harusnya. Tapi disclaimer ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu untuk ARKO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada KIN yang ditutup menguat 5,84% ke harga 905. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya KIN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. KIN cukup bagus di atas 900.
walaupun volume nggak kuat, kita lihat besok apakah naik atau bertahan atau malah jebol ya. Ya mestinya memang dijaganya ya. Jelek-jeleknya ya menurut saya 800 itulah untuk KIN. Tapi aman kok. Kalaupun ternyata pola dead cat bone dan hari ini koreksi jebol, akan mantul di 825 sampai 800 itu. Kemungkinan besar belum saatnya downtrend, paling offset sedikit terus naik lagi mantul ke atas. Dan ini gambaran saya sebelumnya, kemungkinan besar juga. Dan kalaupun dia ternyata bertahan di atas 880, akan konsolidasi 880 sampai 980 dan mungkin ke 1000 itu ya. Jadi aman lah untuk KIN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Suli yang ditutup di harga 171, terkoreksi 2,84%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di box kemarinnya Suli di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Suli gagal menembus 180 dan tapi Bapak Ibu perhatikan volumenya kecil saat koreksi ya, tapi hati-hati, volume kecil bisa aja terus kecil-kecil volumenya tapi terus turun. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Belinya gimana sih untuk Suli? Ya tergantung Bapak Ibu, tunggu di bawah di 160 atau tunggu dia tembus 180. Mana yang cocok aja. Kalau menurut saya juga Suli ini belum saatnya turun. Mungkin kalaupun nggak mampu tembus 180, konsolidasi 158 sampai 180 itu area konsolidasinya untuk Suli. Aman harusnya Suli di atas 158. Tapi kembali lagi disclaimer. Seperti itu Suli. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup di harga 161, terkoreksi 4,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di box semuanya Mutu di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Mutu malah buang barang ya. Walaupun volume kecil tapi jebol 168, mungkinkah double top dan turun? Belum pasti. Kita lihat aja 1-2 hari ke depan. Kalau kondisi sekarang pakai lagi supportnya 154, 150. Jadi ada koreksi sedikit lagi ya, mungkin akan mantul ya. Kita lihat aja Mutu, kemungkinan besar tetap mantul dia di 150. Seperti itu Mutu. Langsung saja ke saham terakhir, ada AHAP yang ditutup menguat 11,11% ke harga 120. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya AHAP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, AHAP luar biasa ya. AHAP saya kehilangan barang, kena cut loss waktu di 20 September itu di luar kendali memang. Kalau memang saya masih hope dan berharap, mungkin sekarang udah profitnya lubar-lubar ya. Skenario saya memang ke 100 sampai 120, tapi kena stop loss di 20 September. Ya itu di luar kendali dan kehilangan barang dan ya nggak masalah lah ya. Jadi untuk AHAP ya masih sama, ini dia di web 3. Web 3 harusnya sampai 135, 140. Sangat mungkin ke situ untuk AHAP. Apalagi sinyal MACD-nya strong uptrend, bar chart itu volume meningkat, harusnya ke atas lanjut untuk AHAP. Jadi yang punya follow the trend aja, AHAP di web 3 mestinya ya 135 140 itulah range arah tujuannya untuk web 3. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.